Salak 13 Januari 2024. Arah puncak guys, arah puncak Prabu. Oke. Jalur lintas, kalau lintas ke bawah. Nah, di sini saya assalamualaikum. Entah kenapa di kuping kanan kayak ada yang jawab waalaikumsalam. Saya nengok nengok kanan gak ada siapa-siapa. Saya balik lagi balik lagi manggil yang namanya Becon. Sesudah ngelewatin bambu itu kayak ada gerbang bata merah. Di depan saya ada pohon gede, nggak terlalu gede sih, itu tiba-tiba kayak ada yang bisikin, coba tengok ke depan. Nisan dikapanin, saya cium. Di sini nih taring giginya kelihatan. Pokoknya di sini banyak belatung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Ngopi Horor. Kali ini bersama gue Tika, host magang ketiga. Dikarenakan Bang Umang sedang ada keperluan. Pada video kali ini kita lagi kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalamannya saat pendakian di Gunung Salak. Langsung aja, di samping saya ada Bang Herdi ya. Halo Bang. Halo, Assalamualaikum. Kira-kira pengen menceritakan pengalaman saat naik ke Gunung Salak ya Bang? Salak 2. Salak 2, Iya. Itu pengalaman pertama. Boleh di-spill dikit gak sih Bang, di Gunung Salak itu ngalamin kejadian apa aja? Kejadian kayak jawab assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Terus di pos 1 ditongolin pocong, di pos 2-nya kuntilanak, di pos 3-nya kuntilanak lagi, sampai di pos Bengawi. Penonton Ngopi Horor udah pada penasaran nih. Jadi kita langsung masuk saja ke ceritanya. Ngopi Horor segera dimulai. Temen gua ngajak untuk Salak 2 itu jam 11, ngechat gua mau naik gak ke Gunung Salak. Itu kita nggak ada prepare, nggak ada apa, langsung packing jalan. Kita berangkat dari Cipondo untuk beli logistik di Pasar Parung. Jam 2:30 kita sampai di Pasar Parung untuk membeli logistik. Agak lama belanja ini itu. Nah sayangnya ini yang dibeli logistik berat, nggak ada logistiknya yang kayak snack begitu. Ini kayak logistik berat. Logistik berat apa tuh? Kangkung, kayak sayur-sayuran begitu dah, pokoknya yang berat-berat. Jam 3 pas kita OTW ke Bogor, ke base camp Gunung Salak via Haji Saka. Sekitaran jam 4 kita sampai di pos Haji Saka. Nama base campnya Siliwangi, yang jaganya Abah sama ini nenek lah kalau saya yang bilang ya. Singkat cerita di situ packing ulang tuh apa aja yang udah dibawa, yang udah dibeli. Nah sayangnya frame tenda mau pasak nggak dibawa frame tenda. Itu di situ kita sempat debat soal frame. Frame kemana ini? Kagak ada, soalnya kan kalau frame nyambung tuh. Ini kayak pengada. Jadi tinggal sambung doang. Takutnya saya sempat bilang yang namanya Becon tuh, ini gimana kalau misalnya hujan. Itu saya udah ada niat kayak gimana ya, perpikiran kayak nggak baik lah. Singkat cerita jam 4:15 subuh. Nah dari base campnya juga saya udah ngeliat. Kan base camp
keluar kiri, naik dikit, kiri lagi. Nah di situ di sebelah kiri tuh kayak ada kuntilanak. Dia posisinya kayak nunduk. Ke kiri saya nggak mau nengok, saya nunduk begini, nunduk jalan. Saya nggak mau cerita ke si Aldi lah. Sekitaran jam 4:30 udah tuh kita tidur bentar. Nah di situ saya nggak tidur kak, ngetrek itu nggak tidur karena di base camp itu hari Sabtu rame tumben, rame yang TikTok. Singkat cerita jam 6 bangun semua. Saya nanya ke si Aldi mau naik jam berapa. Aldi jawab jam 7. Oh ya udah dong jam 7 tuh. Jam 6 sarapan ngopi kayak ngerokok biasa begitu, ngopi. Jam 7 kita prepare langsung ke pos lapor Haji Saka. Nah di sebelah kiri kayak ada pura tuh, pura kayak di Bali tahu kan. Di situ ada yang nyembah. Jalan lagi ke atas. Nah di situ jalan inilah udah batu-batu tuh. Nah sialanya teman saya namanya Becon ini carrier-nya jatuh. Motornya nggak bisa naik. Jadi saya turun itu posisi di carrier saya itu tenda kapasitas 5, premnya semua itu saya yang bawa. Kalau yang itu, kalau yang di carrier-nya si Becon nih logistik lah sama pakaiannya dia kan. Motornya sempat ngebul. Saya turun dong. Saya angkat, saya bawa. Jadi kan double carrier tuh. Dia udah sampai atas, saya banting carrier-nya. Banting, dia ngomong begini. Carrier gue di mata lu kayak nggak berharga amat, sambil ketawa kan dia tuh. Soalnya carrier 10F yang lokal. Yang sakit tuh sini. Jujur emang sakit di sini. Itu jam 7 nyampe pos lapor. Sampai pos lapor, istirahat dulu lah, capek kan. Dari situ juga udah pemanasan. Treknya juga udah begini nih. Singkat cerita, jam 8 kita trek. Di situ dari pos lapor, kita diikutin anjing tuh. Diikutin anjing kalau kecil 2. Ini kan naik tuh hutan bambu. Jadi tuh hutan bambu tuh kayak gerbang begitu. Gerbang. Di kanannya ada batu gede kayak tempat duduk lah apa gimana gitu. Di bawahnya tuh kayak ada yang menyan tapi bentuknya lidi. Apa tuh saya nggak tahu tuh. Dupa gitu Iya ya? kayak gitu ya. Nah di sini saya assalamualaikum. Entah kenapa di kuping kanan kayak ada yang jawab waalaikumsalam. Ih, saya nengok dong, nengok kanan nggak ada siapa-siapa. Suara cewek cowok tuh? Cowok. Saya balik lagi dong. Balik lagi, manggil yang namanya Becon. Itu agak kepisah dikit sih, renggang dikit gitu. Saya paling depan. Sesudah ngelewatin bambu, itu kayak ada gerbang. Gerbang bata merah di situ. Sekiranya nyampe jam 8.45, itu sampai di petilasan pos 1. Nah di situ jarak dulu saya. Jarak ke makam Eyang Prabu Wijaya Kusuma kalau nggak salah ya. Saya ngambil wudhu. Nah pas ngambil wudhu ini, otomatis kan wudhu cuci muka tuh. Di depan saya ada pohon gede. Nggak terlalu gede sih, itu tiba-tiba kayak ada yang bisikin. Coba tengok ke depan. Pas tengok ke depan itu pocong. Jadi posisinya tuh dia pohon, dianya di sini. Begini, kayak nutupin dianya. Itu jelas. Di situ udah ngirauin lah. Bodo amat mau gimana juga lah. Yang penting kan niat baik di sini ziarah. Saya pokoknya kalau misalnya ziarah ke makam itu, apalagi yang ada di gunung ya, saya tuh kayak ngasih rokok. Rokok 1, terus sama pentilasan kan ada nisan ya. Nisan dikapanin saya cium. Itu tandanya kayak inilah, ibaratnya kayak salaman gitu. Oh, itu biar apa tuh ngasih rokok? Nggak biar apa sih. Oh emang kayak gitu aja? Emang kayak gitu ya. Itu jujur kak, ini pas saya jalan juga gimana ya, jalan tuh nggak ngebelakangin makam, jadi ngedepanin. Duduk juga bukan di terasnya, di bawah terasnya makam itu. Sekitaran jam 8:55 lanjut ke pos 2 yang namanya Camp Mabri. Sekitaran jam 9:15 nyampe di Camp Mabri. Itu jadi Becon sama Aldi lagi ngambil air yang di paralon tuh buat di Haji Solomot lah, buat masak-masak, sama di Mengawi juga persiapan. Itu saya kan melipir ke kiri. Itu saya penasaran sama yang Camp Mabrinya.
yang buat tempat ngecamp. Pokoknya ada bisikan lagi. Coba tengok ke kanan lagi. Itu saya pertama assalamualaikum dulu. Itu ada yang jawab waalaikumsalam lagi. Nengok ke kanan lagi. Bener, itu yang di pos 1 lagi. Kelihatan lagi. Itu kalau dia nongolinya mukanya doang. Mukanya tuh sini nih, taring giginya kelihatan. Pokoknya di sini banyak belatung, kayak ada darah-darah gitunya. Itu saya juga baru tahu pocong begitu ya. Tinggal cerita saya begitu, bodo amat lah. Putar balik badan ke si Becon sama si Aldi. Nanya, air udah ada? Udah banyak belum? Udah lumayan, kata itu. Singkat cerita, masukin keril itu kita air bawa 6 apa 8 gitu. Pokoknya di saya 2, di si Aldi 2, di si Becon 4 kalau nggak salah tuh air di kerilnya dia. Soalnya kan dia lenggang tuh. Nggak terlalu lenggang sih, kayak ngeberat aja gitu. Kita jalan ke pos 3 yang namanya Lapak Pakis. Di situ nggak kejadian apa-apa lah. Aman-aman aja. Aman, iya di situ. Pokoknya itu kita jalan lama, Kak. Soalnya 10 langkah 15 langkah berhenti. 10 langkah 15 langkah berhenti. Soalnya baru pertama kali naik gunung. Naik gunung lagi. Jam 10.35 nyampe Lapak Pakis. Itu nggak ada apa-apa lah. Itu cerah, alhamdulillah naik. Di situ istirahat dulu, ngerokok, ngopi. Kita lanjut ke pos Haji Solomot, pos 3. Lanjut, nah di sini yang lama, Kak. Kita estimasi ke Haji Solomot itu jam 12:30. Ini kita lebih, malah jam 1 lihat berapa gitu. Jalan. Ini kan sekiranya belok kanan itu kayak ada tanjakan lagi. Tanjakan saya duluan tuh itu rada kepisah jauh. Jadi saya di atas, si Becon sama si Ali di bawah. Saya berhenti di punggungan. Sempat jiper juga karena ada pohon yang gambarnya kayak kuntilanak daunnya. Saya kaget tuh di situ tuh. Saya baca istighfar lah. Istighfar, balik badan lagi ke si Becon nih, mastiin ada apa enggak. Itu nggak taunya dia belum ada. Saya balik badan lagi ke arah trek. Itu kuntilanak depan. Di tengah-tengah. Dia jadi posisinya tangan begini, dia begini, duduk begini nih. Di situ pas saya manggil Becon sama Aldi, saya sempet bohong tuh ke dia tuh berdua tuh. Karena saya takut juga lah, namanya salak baru pertama kali. Naik tuh pas saya balik badan lagi, itu udah nggak ada yang sosok itu. Saya takut juga dong. Saya belakang Becon lagi, Becon paling depan. Itu sekiranya jam 1:15 nyampe di pos Haji Solomot. Masa kotak-kotak kayak nugget begitu. Nah sialnya di sini temen saya itu yang namanya Becon bawa sambel. Jadi saya banyak makan sambel nih ceritanya di Haji Solomot. BAB melipir ke bawah itu lagi enak-enak kayak panggilan alam gitu. Lagi enak-enak ngerokok sambil ngerokok juga kan. Itu tiba-tiba ada yang bisikin lagi, tapi yang di ini suaranya cewek. Coba tengok lagi. Saya nggak mau tuh pertama. Pas nggak mau, tiba-tiba di sini ekor mata kayak kelihatan tuh yang cewek yang tadi. Kalau itu sama kayak yang di pocong, yang di pos 1. Jadi dia posnya begini lagi. Lama-lama dia ke tengah nih. Ke tengah kayak nunjukin dia di situ ada. Di situ saya jiper juga, saya ngambil batu, saya timpah ke dia. Saya timpa sambil baca bahasa Sunda lah. Nah makanya ngeganggu pana Nabi di dia lain ngeganggu. Ibaratkan Abi main. Jadi ibaratkan saya main ngeganggu di situ. Singkat cerita udah. Di situ saya makan lagi karena lapar kan. Jam 1:30 kita untuk ke pos namanya Kesatria Bengawi. Kita jalan tuh lama juga, Kak. Karena baru pertama naik salak, jalurnya begitu, nggak olahraga juga, nggak apa-apain, itu langsung berangkat aja malam itu, nggak tidur nggak apa. Jadi gampang capek kaki. Itu saya paksa jalan-jalan. Lama-lama kaki saya sakit tuh. Sakit, saya break dulu di hutan rotan. Salah kan itunya rotan kan. Jadi pas saya lihat tuh banyak emang sih yang turun, 1 orang 2 orang yang tektok tuh. Pas terakhir saya lihat yang udah turun dari tektok, kok kayak ada orang gitu. Tapi ini beda.
ini kayaknya berbulu, mata merah, kuku panjang-panjang. Nah di situ saya kaget tuh, langsung nunduk, langsung ngerokok. Sekitarannya 15 menit jalan lagi ke Satria Bengawi, pos Satria Bengawi. Jam 3:15 itu nyampe Satria Bengawi. Sampai sini aja udah pegel banget ini, gue mah heran dah ini. Jalur apa coba ini, buset, tekan dulu. Nyampe di situ buka tenda. Nah di sini debat lagi kak, masalah pasak sama prem. Pasak juga itu nyari kak. Jadi pasak orang nih yang udah ketimbun sama tanah kita cari. Itu dapat sekitarannya 6 apa 5 dapat tuh. Itu yang nyari bukan saya cuma dapat 1. Ini gimana nih kalau hujan? Saya bilang gitu. Kalau misalnya hujan, ini nggak mau dah rubuh. Nah dari bawah tuh kayak ada yang naik lagi 2 orang. Itu abang-abang dari Jakut kalau nggak salah. Dia 2 orang. Kirain saya dia mau tektok, nggak taunya dia mau ngecamp. Posisi tenda saya udah berdiri tegak lah, udah kokoh. Nah pasang plesi juga itu mikir lagi. Soalnya kan di situ banyak pohon tapi pada jauh-jauh kak. Sekitaran jam 4. Pokoknya itu udah kedengeran azan lah, azan kayak tarim begitu. Masak tuh masak kangkung. Lagi enak-enak masak kangkung itu orang turun tektok. Nah kalau di Salak kan ada anjing tuh, anjing putih. Saya nggak tahu tuh kalau namanya tuh yang anjing putih. Kalau misalnya yang satu tahu saya namanya Molly. Ntar ada fotonya dah. Nah itu anjing ini ribet. Kayak maaf ya, kayak sosis tuh pengen diambil sama dia, kayak rapper kali ya. Saya kasih aja sosis yang habis dipotong, agak ngejauh tuh saya lempar. Itu nggak lama habis dilempar balik lagi. Si Becon kesel nih, kayak ngegubrak pakai kuali diginiin sama dia. Kabur tuh ke bawah. Tinggal cerita yang dari Ciseeng datang nih. Nah di pos Bengawi itu kita 3 tenda. Kita bertiga, abang-abang dari Jakut 2, abang-abang yang dari Ciseeng yang si Dewa sama Chandra ini berdua. Jadi di situ lagi enak-enak masak. Nah saya nanya nih logistiknya Dewa sama Chandra. Logistik apa aja? Kita cuma bawa mie doang kak, kata dia. Waduh. Nah Becon langsung bilang gabung aja, logistik banyak di sini. Jadi kita 1 orang tuh buat logistik itu 50.000. Jadi tuh logistik kebanyakannya di kangkung, di nugget. Cemilan kayak coki-cokinya cuma beli berapa lah. Itu cemilan ringannya nggak dibeli, jadi kangkungnya doang yang dibeli. Kayak cemilan beratnya begitu. Makan tuh gabung sama Dewa sama Chandra. Jam 5 saya tidur, masuk tenda. Nah Becon sama yang orang Jakut tuh ngobrol di tendanya si Dewa. Itu tidur mimpi dari atas itu kayak ada kakek-kakek bawa tongkat, jubah putih. Ngeliat mukanya juga nggak bisa, kayak lampu di belakang, mukanya nggak kelihatan. Ngobrol tuh saya, assalamualaikum. Dijawab lagi waalaikumsalam. Saya nanya lagi, kakek siapa? Nggak dijawab tuh, dia cuma senyum dan nunjuk. Lain kali ntar mampir ya ke sono. Ke sono mana? Saya bilang. Ke sono aja nanti juga tahu. Bangun tuh. Kirain udah subuh. Nggak taunya masih jam 19.56. Itu saya tidur. Masih jam 7. Iya. Itu juga bangun-bangun langsung ke BAB. Kan saya bangunin, Con, bangun Con, anterin gue BAB. Dia cuma jawab doang. Nah di situ saya senterin. Dia kan pakai botak tuh. Saya senterin giniin, jauh deket. Dia cuma doang. Jadi saya mastiin yang tenda yang depan dulu ini nih, yang orang Jakut. Pokoknya dia 2 orang. Nggak tahu dia belum tidur kak, bang. BAB di mana ya? Di atas aja kata dia. Di atas melipir ke kanan. Waduh, jauh. Nah kebetulan di samping tenda kanan nih ada kayak jalur ke bawah begitu. Itu ngegali juga peso gede yang buat ini. Saya pakai aja itu buat ngegali. Jadi senter tenda. Saya gabut gini ke pohon. Jadi kan Bengawi tuh ada pohon. Pas mau masuknya saya zoom lagi begini. Saya fokusin lagi.
Itu pas difokusin lagi tuh mata merah, benar-benar mata berbulu. Itu yang saya dilihat yang di pohon rotan itu, hutan rotan itu. Sempat kaget juga, diginiin senter, langsung giniin ke bawah lagi. Pas ke kanan itu nenek-nenek. Jadi perawakannya pakai kebaya, pakai sendal zaman dulu kayak bambu begitu. Itu kayak senyumin begitu ke saya. Kok ada nenek-nenek? Ini kan gunung, mana mungkin nenek-nenek gunung. Habis itu saya ke bawah lagi, begini aja udah. Itu lumayan lama kak. Ada yang bisikin lagi sebelah kiri, kayak ngesut, kirain orang. Pas lagi kiri, terus ada lagi yang di pohon, bener itu lagi. Jadi kalau di situ posisinya dia kayak gede banget. Tangan tuh begini dia. Begini. Dia sambil kayak napas, tapi napasnya kayak napas ketawa. Sebenarnya baru tahu juga ya. Jadi kayak gini-gini. Oh. Tangan gini-gini nih. Kayak nakutin. Pokoknya gerak gitu. Gerak ya. Itu di situ jujur aja emang takut. Tapi masih kelihatan tenda lah. Kan agak melipir dikit itu. Dia ada posisi di belakang. Ada batu segede gini. Saya timpuk lagi, nggak kenal lagi tuh. Udah di situ saya tetap jalan. Kalau kaget mah kaget, jujur. Masuk tenda nih. Itu pengen tidur lagi, kayak nggak bisa. Bangun dah tuh nyeduh kopi. Nah pas nyeduh kopi juga di sini pintu playset nih. Kan begini kita. Jadi di sebelah kanan tuh kayak ada pala nongol. Dia palanya begini nih, nongol begini kayak ngeliatin saya. Tapi pas enterin nggak ada lagi tuh. Begini lagi sampai 3 kali. Lagi-lagi di situ banyak batu, saya timpuk lagi begini. Nggak kenal lagi tuh. Kesel dong. Habis nuang kopi, masuk kayak ke tenda. Tutup tenda, ngerokok di tenda. Di situ emang ngap. Buset, saya buka lagi, udah tuh ngerokoknya. Kan saya kalau naik gunung nggak pernah bawa HP. Nggak pernah bawa HP-nya ya karena rusak lah HP. Saya minjem HP-nya Becon. Lagu nggak ada, apa nggak ada, HP dia nih. Saya ngeliatin foto aja. Set, kayaknya foto dia tuh enak-enak tuh, kesalak satu udah, ke apa udah. Di sini saya sempat ngeliat juga tuh, maaf Con nih, foto dia sama ceweknya mesra banget, iri kan. Di situ udah tuh langsung keep, langsung matiin, tidur lagi. Tidur jadi posisi tenda begini, nurun. Posisi tenda nurun, jadi mojok ke saya. Itu, aduh, yang satu badannya lumayan gede, yang satu Becon juga gede, tapi dia gedenya gede bantet. Saya doang yang kurus di sempetin di kanan. Otomatis saya begini, ngadep kanan tuh. Jam 1 bangun, itu petir kayak kilat begitu. Di situ juga sempet kayak ngegeser dia tuh, beginin dia karena sempit. Jujur aja itu, Kak, kalau misalnya itu empet-empetan sama cowok, buset. Baru ngala itu tenda kapasitas 5, empet-empetan. Nggak habis pikir di situ. Nikmatin aja lah apa yang ada kan. Nah pas ngadep ke kanan ini, petir tuh kayak mata kayak bisa ngeliat keluar. Jadi di situ kayak ada yang berdiri di samping saya. Begini lagi sama. Tapi itu lebih gede lagi dia nunjukinnya. Di situ sempat kaget juga tuh. Nggak selang berapa lama kayak ada yang jalan. Itu kayak ada berapa kali ya, kayak muterin tenda kita. Si Chandra ngomong ke saya, malam ada yang jalan ya, ada yang naik. Saya positifnya apa? Anjing ini. Saya bilang gini, mungkin anjing. Si Aldi juga bilang gitu, mungkin anjing. Nah di situ udahlah, kita rencana Samit Salak tuh jam 7 lagi. Di situ kita masak buat summit lah. Masak sekitaran jam 6:30 kita ngopi dulu. Ngopi. Ujung-ujungnya kita Samit Salak jam 8. Namanya naik tuh langsung begini Kak. Nggak ada ampun dah tuh Samit Salak. Sekitarannya sampai Puncak Pajar Kencana itu jam 8:30. Jadi itu di sini juga kayak ngelewatin webbing.
Itu baru pertama kali saya ya yang namanya lewat webbing. Ini gimana turunnya nanti? Naiknya gini kan. Naik webbing. Singkat cerita Puncak Pajar Kencana. Saya baca tuh kan Puncak Pajar Kencana. Terus di bawahnya tuh kayak Siliwangi Ngahiang. Nah di sini saya assalamualaikum lagi. Ada yang jawab lagi kayak suara kakek-kakek. Waalaikumsalam. Itu demi Allah kak itu kak. Jadi saya ditinggal nih. Si Becon di bawah ngambil air. Saya di atas bareng sama si Aldi. Si Aldi juga itu rada kepisah, saya tungguin jadi ketemu lagi. Di situ foto-foto, minum kayak tosan lah. Tosan begitu, si Aldi dokumentasi. Naik lagi untuk ke Puncak Prabu Salak 2. Sekiranya ngelewatin Goa Mata Air, di situ hawanya beda lagi. Yang saya rasain tuh, kalau misalnya teman-teman saya itu nggak tahu. Ini soalnya saya sendiri yang ngerasain. Saya lewat tuh kayak merinding. Jalan sekitaran 10 menit 15 menit. Nyampe di Simpang Paralon. Saya duluan lagi tuh. Saya nanya ke Becon. Con, kalau kiri Salak 1 nih. Kalau kanan Salak 2. Ini mau kemana nih? Lu baca aja kata dia. Ih sial. Mentang-mentang pertama kali baru ke Salak ditatarnya begini nih. Jadi kayak mandiri lah. Ya udah ngambil ke kanan Salak 2. Itu jalur bebatuan. Di situ ya sempat ngebreak lagi lah. Karena buat persiapan Puncak Tanjakan Wayana. Di situ sebelum Tanjakan Wayana juga ada webbing lagi. Ngomong dalam hati begini. Ngapain ya kesini? Mendingan di rumah aja enak tidur. Kesini capek. Banyak tuh. Si Aldi juga nggak lama ngomong gitu. Ngapain ya kesini? Mending di rumah kata dia. Itu jujur kak, si Aldi doang itu yang kotor. Itu dia doang tuh yang kotor. Saya Becon mah pada bersih, dia doang yang kotor. Tapi nggak apa-apa lah. Ibaratkan kayak ke Salak tuh udah enak lah, udah tahu jalurnya begitu mah udah enak lah ya. Kembali lagi cerita. Sebelum Tanjakan Wayana ngelewatin webbing tuh. Jalan. Ketemu Tanjakan Wayana. Ntar ada videonya gimana tuh Tanjakan Wayana. Itu namanya tanjakan tuh benar-benar begini kak. Gunung Salak. Beginilah treknya. Wahai rekan-rekan. Jadi tuh saya juga nggak bisa naik kalau misalnya talinya nggak digeser sama si Diwa. Naik, singkat cerita udah di punggungan tuh. Punggungan di atas ada webbing lagi, nggak taunya. Nah di sini saya kayak gimana ya? Kaki tuh nggak mau diajak berhenti. Tapi pengen berhenti, tapi kaki gemeter. Kayak ada bisikan di sebelah kanan, kuping kanan. Udah ayo jalan, udah ditungguin. Ih, saya mikir lagi dong. Ditungguin sama siapa? Dalam hati begitu. Di situ udahlah bodo amat lah. Naik. Itu kayak rapet tuh. Rapet kanan kiri jurang, jadi jalan cuma setapak. Setapak begitu. Jam 9 pas saya istirahat di bonsai. Itu sendirian, bener-bener sendirian. Saya istirahat nih, tiduran gitu. Tiduran sambil lihat ke atas, kawan. Itu entah berapa menit, 5 menit tuh kabut, kayak nutup. Kalau misalnya saya gabut kan, kayak sholawatan begitu ya. Saya sholawatan Malul Qiyam. Demi Allah kak. Itu kalau misalnya saya bawa HP mah, saya videoin. Saya nggak bawa HP itu jadi kabut tuh kebuka. Jadi ada matahari lagi. Tiba-tiba dari bawah ada yang gitu lagi. Saya nengok ke bawah. Terus anak begini. Jadi mukanya nih jelek banget di sini nih. Kayak sama. Tapi bedanya kalau pojongan kuntilanak ya yang saya lihat tuh sininya tuh kayak gimana sih? Kayak belatung semua kalau kuntilanak di sini ya. Matanya belok mau keluar. Kuntilanak tuh. Jadi saya bawa kayu nih. Saya kayu nemu di jalur tuh. Ini kan buat trek info. Saya lempar buat ke dia. Saya giniin aja.
hilang tuh. Di situ saya tiduran lagi, baca Mulkiam sampai habis lagi karena gabut lah nungguin becon ini. Ada yang iseng lagi, ada yang lagi itu. Saya sautin lagi, shoot lagi. Lama-lama bosan juga tuh, bosan. Saya bilang begini, kenapa sih diganggu mulu tapi bahasa Sunda. Kunaon sih nggak ganggu wae. Padahal di dia Abi tengah ganggu. Tujuan Abi baik. Baik tuh baik lah. Di situ singkat cerita, udah tuh saya bosan juga tuh sama suara yang itu. Saya ke bawah lagi, nemuin si becon. Nah di sini kan Samit bawa keril, tapi keril buat logistik lah, buat masak-masak di atas, sama air juga kan. Saya kasihan nih ngeliat becon, saya samperin, ketemu tuh becon, dia ada di punggungan setelah tanjakan Wayana naik ke atas lagi. Saya ambil tuh kerilnya. Saya berdua aja udah di situ jalan sama becon. Jam 10 saya nyampe di puncak Prabu. Salak 2 ketinggian 2180 mdpl. Nah di situ sayangnya gas nggak dibawa. Tapi bukan nama becon, di keril nggak ada tuh. Gas jadi di si Diwa. Jadi mau nggak mau kita nunggu Diwa. Sekitaran jam 10:30 Diwa nyampe. Ada juga ntar videonya, ntar dikasih. Kita lagi ngobrol-ngobrol ngopi begitu, tapi videonya nggak video ini selang waktu sih, kayak video cepet begitu. Ngobrol ngopi-ngopi, nggak kerasa dilihat jam 11:30. Baru kita turun tuh, foto-foto. Nah pas sebelum turun saya kebelet lagi, BAB lagi. Jujur kak, di pendakian Salak ini saya kebelet BAB. Di situ saya melipir lagi, gali lagi biasa. Nah di situ ditongolin lagi sama yang kuntilanak yang tadi, yang di akar itu. Udah bosen lah, namanya begituan mah. Jalan. Jadi posisinya pas pulang tuh, pas turun, becon, saya, Aldi, Chandra, Diwa. Saya nggak berani lagi di depan. Saya jalan tuh nunduk kak, nunduk mulu sampai Satria Bengawi. Nah otomatis kalau misalnya yang pohon ini, kalau misalnya disebutnya bonsai lah, sama pendaki kalau udah ke Salak tuh, si Aldi nyeletuk begini, Con, bonsai udah lewat belum? Saya juga sempet nggak ngeliat bonsai, tapi becon ngomong begini, udahan dari tadi. Tiba-tiba kita tuh jadi posisi tuh di punggungan webbing yang mau turun, setelah tanjakan Wayana. Di situ ada yang tektok lah, abang-abang. Yang tektok ini, jujur kak, ngeliatinnya cewek soalnya satu ada yang cakep nih. Di situ pada ngobrol-ngobrol ketawa. Nah pas sudah lewat ini, yang cewek cakep ini pada diem tuh, dan naik pada ngeliatin aja. Ih astaga. Jujur sih kalau saya juga ngeliatin. Saya cakep, putih, berani naik Salak. Nah di sini saya mikir kak, waduh ini gimana turunnya? Tanyakannya pas naik aja begitu, turun begini. Jadi kayak tebing begini. Itu di situ si Aldi baca doa lah. Waduh saya mikir ini kalau misalnya jatuh gimana ini? Soalnya tanyakan Wayana, webbing, bawain lagi webbing lagi. Di situ jalan santai, alhamdulillah sampai bawah tanyakan Wayana. Jalan lagi ke kanan, ke kiri, webbing lagi. Alhamdulillah lancar. Nah di sini saya nggak berani lari. Soalnya kaki ini nih, kelingking kaki sakit. Kalau ke Salak tuh, jujur baru pertama kali kelingking kaki sakit. Jam 1, jam setengah 2 nyampe di pos Kesatria Bengawi. Di situ ngabisin logistik lah, ngabisin logistik, makan lagi. Sekiranya habis makan, packing lah. Nah si abang yang dari Jakut ini, dia nggak ke puncak Prabu, dia cuma nyampe puncak Pajar Kencana. Jam 2:30 turun mau ke pos Haji Solomot, nggak ada apa-apa. Cuman kayak di kanan kiri itu ada yang ngikutin, nggak tahu hewan, nggak tahu apa ya. Pokoknya kalau misalnya dari kelihatan ekor tuh kayak macan. Yang sini macan putih, kalau yang di kiri kayak macan hitam. Jadi kayak ngejauh kayak sek-sek gini, tapi kalau misalnya itu kayak gitu.
jam 3 nyampe di pos Haji Solomot. Haji Solomot itu nggak ngebreak, langsung turun lagi. Turun otomatis. Kalau misalnya turun kan itu ngelewatin ya, yang kuntilanak itu, yang tengah-tengah. Itu saya ngeliat lagi tuh, kayak nggak ada lagi. Justru saya yang kagetin yang pohon itu lagi, yang pohonnya kayak kuntilanak itu. Itu pokoknya saya turun, nunduk mulu. Nunduk, nggak pernah nengok mana, nunduk mulu. Singkat cerita sampai di pos Lapak Pakis. Nah, sebelum Lapak Pakis itu teman saya Diwa lari tuh. Lari kayak pengen jatuh, kayak akar. Tapi ada yang tektok juga, tapi dia udah turun. Di situ posisinya kabut, terus kayak jalanan tuh becek. Di situ kayak habis hujan dah. Berhenti di pohon. Pendaki nih yang tektok ini bilang ke si Diwa ini, naik berenam. Nah si Diwa jawab, iya. Itu mah padahal pas saya nengok ke belakang itu ada yang ngikutin cowok. Setelan kayak anak SMK, tapi dia kayak pakai topi rimba. Kayak kaget. Udahlah. Nyampe di Lapak Pakis jam 3:30. Di situ ngebreak lagi, ngebes, minum, lanjut lagi sampai kayak Mabri itu hujan tuh. Alhamdulillah semenjak naik nggak dikasih hujan, turun dikasih hujan cuma di situ di Lapak kayak Mabri turun lagi. Nah di sini si Becon bengong, dia tegur sama si Diwa, Con jangan bengong. Dia bengong tuh, bengong pas dia teriak begitu, jalan lagi tuh dia tuh. Jalan, si Aldi bilang begini, ini udah kabut, jalannya jangan kepisah ya, kata dia begitu. Saya mah iya padahal nunduk kayak udah jalan. 4:30 sampai di petilasan, kalau saya nyebut sih yang Prabu Wijaya Kusuma ya. Di situ ziarah lagi tuh. Ziarah, ngambil airnya buat dibawa ke rumah. Kayak biasa doa, kayak makasih lah. Nah di sini ada bisikan lagi begini, jangan lupa ya nanti kalau misalnya ada waktu mampir ke Salak 1. Nanti tahu, aduh di sini udah dibisikin lagi begini, sedangkan Salak 2 jalurnya begini, saya nggak tahu Salak 1 gimana. Saya diemin aja tuh. Singkat cerita turun nih jadi kan kalau dulu kayak ada tulisannya ya, sekarang kan udah rubuh tuh. Di situ saya assalamualaikum lagi, dijawab lagi waalaikumsalam, tapi ini suaranya berat, kayak suara kakek-kakek tapi berat. Itu wanginya aja pas saya turun juga itu masih ada kak, wangi itunya. Nah di sini kan kalau misalnya naik batu ada di sebelah kanan, ini di sebelah kiri. Situ jalan tuh, di situ hawanya kayak pengen nangis. Di situ kan hujan juga tuh. Temen saya yang Becon ini, soalnya kan saya jalan sama Becon tuh, turun berdua. Dia nggak tahu kalau misalnya saya sedih, kayak nggak nyangka banget udah bisa ke Salak 2. Apalagi ntar suruh ke Salak 1. Nah di situ juga kayak gimana gitu, dia sampai batu gitu kayak salam lagi. Jadi batu saya giniin lagi. Jalan, udah tuh di situ assalamualaikum lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jalan, ngelewatin sampai di base camp. Pokoknya kabut sama hujan begitu. 5:30 mandi, bersih lah. Habis ajan maghrib pokoknya udah gelap tuh. Saya ke base camp Abah buat ngambil KTP Becon sama Aldi. Soalnya saya jujur kak, saya naik ke Salak nggak bawa KTP. Nah pas registrasi itu tanya sama Abah, KTP-nya mana, KTP saya nggak bawa bah, temawa itu bahasa Sundanya. Saya ngomong sama Abah, pendaki ilegal dia aja, kayak bercanda gitu. Saya ketawa aja di situ. Nah singkat cerita udah gelap tuh, udah mau jam berapa, jam 7 adalah kita turun ke base camp Abah dulu kan ngambil KTP. Nah di sini saya ngomong sama emak, saya manggilnya emak kan. Mak, abi nyunkeun cainya anu ti pentilasan dibawa ke bumi, kata
emaknya begini, ya udah jangan lupa katanya pakai mandi sama dicipratin ke depan tuh, ke depan rumah pintu, pokoknya pakai mandi minum cipratin tuh. Saya juga iya mak, pas mau pulang ke Jakarta juga sama emak diginiin, engke kadedenya orang diarah ka luhur. Itu ibaratnya kalau misalnya Jakarta trek sini lagi ya, diarah ke atas. Nah di situ saya jawab aja, iya mak, pamit mak ya. Iya, kade hati-hati kata mak. Iya mak, saya gituin tuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam, udah tuh di situ. Nah di sini anehnya gini kak, bannya si Dewa ban belakangnya bocor, di jalan bocor. Tapi pas bengkel itu dicek itu nggak ada bocor sama sekali. Di situ bingung tuh antara keril keberatan apa di kompo bener tuh. Singkat cerita jalan sampai Jakarta, nyampe Jakarta jam 3 udahlah nggak ada apa-apa. Udah itu. Kalau boleh tahu, ini pengalaman keberapa saat naik Gunung Salak bang? Pertama. Pengalaman pertama Bang Herdi sama teman-temannya. Iya. Tapi kalau teman-temannya udah pernah ke Salak sebelumnya? Becon doang sama Dewa. Becon doang. Berarti sisanya baru pertama kali pada saat itu. Justru yang namanya Chandra ini dia baru pertama kali juga, tapi yang masih Dewa tuh diajakinya tektok. Apa Chandranya gitu yang ngajak tektok. Terus dari Bang Herdi sendiri pernah ngalamin kejadian aneh di gunung lain nggak sih bang? Ada kak, di Gunung Canggah itu di Subang. Ngalamin kejadian apa tuh kalau boleh tahu? Itu belum sampai pos 1 aja udah diketahuin kuntilanak. Jadi kita turun lagi di situ. Jadi baru naik sampai pos 1 turun lagi? Iya, itu belum pos 1. Belum pos 1? Iya belum pos 1, baru pertengahan lah. Lebarkan baru punggungan, naik dikit udah diketawain. Saya berdua doang di situ. Terus pernah ngalamin nyasar saat di gunung nggak bang? Pernah di Gunung Guntur. Terus gimana tuh sampai bisa nemu jalur lagi apa? Itu jadi jalur utama di sebelah kanan. Saya nggak ngeh kalau itu jalur sebelah kiri itu ada paling bawah. Kayak pabrik apa gitu, pasir. Lalu yang pasir gitu. Itu nyasar berapa jam tuh akhirnya balik ke jalur lagi? Itu nggak sampai berapa jam kak. Jadi iya. turun langsung kayak kaget ini di mana. Nanya ke supir truk. Gini dikasih tahu dah. Udah. Gitu. Terus ngomong-ngomong kak, kan Bang Herdi kan disamperin beberapa sosok, dilihatkan beberapa sosok. Menurut Bang Herdi sendiri, kenapa Bang Herdi diperlihatkan oleh sosok tersebut? Maksudnya sosok tersebut pengen menunjukkan bahwa dia ada ke Bang Herdi gitu? Ya mungkin gini kak, saya capek. Oh iya. Dia kayak nunjukin kalau dia di situ. Jujur kalau misalnya saya takut mah enggak. Kalau misalnya ditongolin depan mata iya takut. Kalau dari jauh enggak. Mendingan kalau misalnya mau nongolin semeter 2 meter gitu. Jangan di depan muka begini, soalnya takut. Kalau dari temannya Bang Herdi ada yang ngeliat sosok juga nggak? Apa Bang Herdi doang yang ngeliat sosok? Itu teman saya pada aman. Pada aman, nggak ngeliat sama sekali. Si Aldi sama Dewa doang, sama si Chandra dimimpin sama. Gitu. Oke, sekian teman-teman pengalaman yang dialami oleh Bang Herdi, semata-mata bukan untuk menakutkan kalian. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herdi. Ya.